Kenal ilmu fikih. Fikih itu menurut bahasa artinya faham. Ya, artinya faham. Nah, menurut istilah ya al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ya, ilmu terhadap hukum-hukum syariat. Ya, yang bersifat amalan, amaliyah. Ya, yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, itu ilmu fikih. Ya, nah, jadi dengan definisi tadi itu, jadi ilmu fikih itu sudah menjadi satu disiplin ilmu. Ya, karena istilah fikih sebelumnya dalam Quran atau dalam hadis Nabi itu maknanya masih bersifat umum, yaitu memahami agama. Makanya kan dalam Al-Quran ya janganlah semua kalian pergi ke medan perang ya. Walaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin. Hendaklah ada kelompok orang yang tafaqahu fiddin. Ya, kata tafaqahu itu kan fikih. Ya, tafaqahu fiddin, memahami agama. Nah, dia secara umum, baik berkaitan dengan akidah, ya, fikih, akhlak, termasuk memahami tafsir, ya, dan hadis dan sebagainya. Jadi dia memahami agama secara umum. Begitu juga dalam hadis, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ya Allah akan memahamkannya pada agama. Yufaqihu, nah itu kata fikih. Memahamkannya pada agama. Nah, ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Nah, tapi kemudian istilah fikih ini menjadi khusus, yaitu hanya berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amalan, praktek. Nah, nanti dibedakan, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Kalau akidah berkaitan dengan keyakinan, ya. Kalau akhlak berkaitan dengan amalan, ya, hati, ya. Sebetulnya kan sumbernya di hati, ya, seperti sabar, syukur, ya kan, ya, adab. Jadi itu dibedakan, ya, dibedakan. Nah, karena tiga hal itu kan sebetulnya inti dari ajaran Islam, akidah, ya, fikih dan akhlak. Ya, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Jibril, ya, yang dikenal hadis Jibril, ditanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, nah iman itu kan Rasul menjawabnya dengan 6 rukun iman. Islam dengan 5 rukun Islam. Ihsan dengan 1 rukunnya. Ya kan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, iman itu, rukun iman 6 itu rinciannya adalah ilmu akidah. Sedangkan rukun Islam rinciannya adalah ilmu fikih. Ya, rinciannya ilmu fikih. Nah, sehingga ilmu fikih ini, ya, cakupannya sangat luas, tapi secara umum dibagi 2, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, ibadah itu maksudnya ibadah mahdoh, sholat, ya, dan syarat-syaratnya dan sebagainya. Muamalah, ya, berkaitan dengan jual beli, pernikahan, ya, termasuk juga makanan dan sebagainya. Nah, ilmu fikih ini kan adalah hasil kesimpulan atau istinbat, ya, yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk menyimpulkan itu nggak sembarangan, Mbak. Ya, ada perangkat ilmunya yang harus dimiliki, ya, yang harus memadai, ya, tidak boleh sembarangan menyimpulkan, ya, dan ada kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Makanya ada ilmu bahasa Arab, ilmu ushul fikihnya harus ngerti, ya, memahami hadis-hadis,
menggabungkan antara satu dalil dengan lainnya. Tidak bisa hanya satu dalil langsung disimpulkan. Maka jadilah hasilnya itu ilmu fikih. Nah, para ulama sejak dulu ya dari apa namanya ya, Rasulullah SAW sendiri kan mengajarkan ya fikih ini tentang hukum-hukum ini. Lalu kemudian diterima oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya, mereka sudah melakukan usaha ini, yaitu menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah. Nah, maka kita sekarang mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh ulama itu. Jadi bukan kita sendiri gitu, Quran, hadis lalu kita pahami sendiri, tidak. Tapi ada bekalnya yang sudah dilakukan oleh ulama gitu. Jadi tidak mulai dari nol. Kita belajar yang sudah dilakukan oleh ulama. Nah, para ulama itu kadang dalam hal fikih ini banyak tuh perbedaan. Nah, ketika para ulama berbeda itu, maka kita harus berusaha untuk memilih, ya kan? Karena memahami pendapat ulama itu jangan hanya pendapatnya saja, dipahami dalilnya apa, dasarnya. Ya, karena sebetulnya mereka menjelaskan juga dalilnya bagaimana, kaidah yang digunakannya bagaimana. Nah, dengan kita mengetahui dalilnya, kaidahnya seperti apa, kita bisa mempertimbangkan mana yang akan kita pilih sebagai panduan pegangan kita dalam ibadah. Gitu, makanya jangan hanya sekedar taklid, ikut-ikutan. Jadi harus paham. Ya, karena ketika kita memilih itu bukan berarti hasil pikiran kita sendiri, tidak, tapi kita milih dari ulama juga. Dari ulama juga. Ya, makanya kita jangan sempit memahami bahwa ulama itu hanya ini, hanya di mazhab ini. Kita harus lebih memperluas bahwa ulama itu banyak, tidak hanya mazhab Syafi'i saja. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Malik, ada mazhab Hanbali. Bahkan di luar 4 itu banyak para ulama mujtahid di zaman mereka itu. Ya, menjadi 4 itu karena memang banyak pengikutnya. Ada mazhab-mazhab lain, para ulama lain yang mampu untuk beristihad. Misalnya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Lais bin Sa'ad, bahkan Imam Bukhari sendiri dia istihad secara mandiri. Jadi bukan hanya 4. Maka dengan luasnya ulama itu kita bisa mempelajarinya, mana yang kita pilih pemahaman yang terbaik sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh ulama juga. Begitu ya. Nah, itu sedikit mengenal tentang ilmu fikih.